Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik. Anak-anak sekalian, karena pandemi virus corona yang terjadi saat ini, maka pembelajaran kita tidak bisa kita lakukan seperti biasanya. Oleh karena itu, ibu membuatkan video pembelajaran ini agar dapat membantu anak-anak ketika anak-anak belajar di rumah masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, materi kita pada kali ini mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Baik, sistem pencernaan adalah serangkaian proses yang mengubah dan memecah molekul makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh dengan bantuan organ-organ pencernaan, kelenjar-kelenjar pencernaan, dan juga enzim. Nah, anak-anak, berdasarkan prosesnya, sistem pencernaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, proses pencernaan makanan secara mekanik dan proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan makanan secara mekanik yaitu proses pengubahan makanan dari molekul atau dari makanan yang berukuran besar menjadi makanan yang berukuran kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan. Contohnya yaitu yang di sini yaitu proses pengunyahan yang terjadi di mulut oleh gigi dan juga proses perubahan makanan atau penghancuran makanan dengan bantuan otot-otot pada lambung. Kemudian proses pencernaan makanan secara kimiawi, di mana proses pencernaan makanan secara kimiawi yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk makanan yang kompleks menjadi makanan yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Contohnya di sini yaitu enzim amilase, di mana enzim amilase sendiri dihasilkan oleh kelenjar air lidah dan juga kelenjar pankreas. Nah, enzim amilase ini berperan penting dalam merubah milu menjadi maltosa. Nah, anak-anak sekalian, proses pencernaan itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya yaitu yang pertama, proses ingesti, di mana proses ingesti merupakan proses memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua yaitu proses mastika, di mana proses mastika yaitu proses pengunyahan makanan oleh gigi. Dan berikutnya yaitu proses deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Jadi makanan yang telah dikunyah di dalam mulut akan diteruskan melalui kerongkongan. Kemudian proses digesti. Nah, proses digesti adalah pengubahan bahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pada lambung. Kemudian proses absorpsi. Nah, proses absorpsi adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan di dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah proses defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang tidak digunakan di dalam tubuh melalui anus. Nah, anak-anak sekalian, untuk melakukan proses-proses tersebut dengan baik, maka dibutuhkan alat-alat atau kelenjar-kelenjar yang dapat membantu sistem ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, kita lihat bersama alat-alat pencernaan yang pertama yaitu mulut, di mana mulut merupakan tempat pertama makanan masuk ke dalam tubuh. Di dalam mulut juga terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, seperti gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Mulut merupakan tempat pencernaan pertama kali, di mana di dalam mulut juga terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Berikutnya adalah kerongkongan atau yang biasa kita sebut dengan esofagus. Kerongkongan merupakan saluran panjang yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Kerongkongan ini sebagai saluran jalannya makanan yang masuk ke mulut menuju ke lambung. Bergeraknya makanan dari mulut ke lambung ini disebabkan adanya kontraksi dan relaksasi pada kerongkongan atau yang biasa kita kenal dengan istilah gerakan peristaltik. Berikutnya adalah lambung atau ventriculus. Lambung adalah saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung. Lambung sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama kardiak, kemudian fundus, dan yang terakhir yaitu pilorus. Di lambung juga terdapat dinding lambung atau mukosa. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung ini mengandung air lendir, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung juga bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Nah, asam lambung ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama-sama dengan makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi enzim pepsin. Berikutnya adalah usus halus.
usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau usus duodenum, kemudian usus jejunum atau usus kosong, dan usus ileum atau usus penyerapan. Usus halus juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran-saluran limfa. Nah, kemudian usus halus juga menyerap protein dalam bentuk asam amino, menyerap karbohidrat dalam bentuk glukosa, dan menyerap lemak dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Nah, berikutnya adalah usus besar, di mana usus besar sendiri berfungsi untuk menyerap air dan mineral, kemudian sebagai tempat terjadi pembusukan makanan yang tidak digunakan tubuh atau bisa disebut dengan tempat pembentukan feses. Kemudian di dalam usus besar sendiri juga terdapat bakteri Escherichia coli, di mana bakteri ini sangat berperan penting dalam proses pembusukan makanan atau proses pembentukan feses, dan juga bakteri ini menghasilkan vitamin K, di mana vitamin K ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Kemudian yaitu rektum, di mana rektum merupakan tempat penyimpanan feses sementara sebelum feses dibuang. Dan yang terakhir adalah anus, di mana anus merupakan tempat untuk pembuangan feses, di mana feses yang sudah dibentuk di dalam lambung nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak sekalian, demikian video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian, dan semoga video ini dapat menambah wawasan anak-anak sekalian. Sekian dan terima kasih.